Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun anda berada, yang pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Salat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, Al-Faqih Al-Fakir ingin menjelaskan sedikit tentang rizki. Sebagaimana rizki, suatu hal yang selalu dicari-cari oleh makhluk, tidak terlepas binatang, manusia selalu mencari yang namanya rizki. Sehingga manusia dalam mencari rizki banyak hal yang ditempuh. Mereka berupaya dengan segala daya, mereka berusaha dengan segala kekuatan, dengan segala fikirannya demi mendapatkan yang namanya rizki. Namun banyak orang terkadang yang tidak paham, yang tidak mengerti apa itu rizki. Ada orang yang berpendapat yang dikatakan dengan rizki hanya sebatas pangkat, jabatan, kedudukan yang mereka miliki. Kalau ini yang dianggap sebagai rizki, maka sempitlah makna rizki itu. Dan ada juga orang yang berpendapat yang dikatakan dengan rizki hanya sebatas rumah yang mewah, uang yang banyak, tanah yang luas. Kalaupun ini yang dianggap sebagai rizki, sangat sempit juga makna rizki itu. Namun apa itu rizki? Seorang imam yang bernama Imam Ali Al-Jurjani menjelaskan, yang disebutkan dengan rizki, kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka, sawa'un kana malbusun aw mat'uman hatta zawjatir rizqi. Al-auladu wal banatu rizqu, was-sam'u wal basaru was-sihhatu wal aqlu ilah. Yang dikatakan dengan rizki yaitu tiap-tiap barang yang bermanfaat yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah rizki. Baik pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, hingga kepada istri yang kita nikahi, itu adalah rizki. Maka boleh jadi orang yang banyak istri namanya banyak rizki, karena dengan banyak istri boleh jadi banyak anak. Dengan banyak anak juga sumber daripada rizki. Ini bukan suatu anjuran kita nikah banyak-banyak, karena nikah pun tergantung kepada situasi dan kondisi kita, mampukah atau tidak. Namun istri adalah rizki. Anak laki-laki rizki, wal banat, anak perempuan juga rizki. Sehat akal, waras pikiran, sehat badan, itu juga merupakan rizki. Maka kalau ini yang dianggap dengan rizki, maka tidak ada satu saah pun manusia itu terlepas daripada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengkaji siapa yang memberikan rizki kepada manusia, sehingga banyak manusia yang mencari rizki tadi dengan segala daya dan upayanya, dengan segala skill dan keahliannya, segala kesempatan dan kekuatannya, yang namun rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rizki yang diberikan Allah tidak sesuai dengan akal manusia, tapi mungkin dan tidak mustahil bagi Allah memberikan rizki kepada makhluknya. Contoh, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada cecak. Cecak adalah suatu binatang yang merayap di atas dinding. Ternyata Allah menanggung rezeki buat cecak adalah nyamuk. Sementara nyamuk adalah suatu binatang yang terbang melayang.
Secara akal sehat manusia, tidak mungkin binatang yang merayap bisa memakan nyamuk yang terbang. Yang cocok menurut akal, nyamuklah yang memakan cecak. Tapi inilah kuasa Allah. Nyamuk itu terbang dan terbang menuju ke dalam mulut cecak. Ini Allah cara menanggung rezeki yang diberikan kepada kita makhluknya. Dan bagaimana Allah menanggung rezeki burung yang terbang di kala pagi dengan perut yang kosong, dia akan kembali di kala petang dengan perut yang kenyang. Yang menanggung rezekinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, siapa saja ataupun apa sajakah sumber-sumber yang dapat mendatangkan rezeki itu? Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, cara mencari rezeki, rumus mencari rezeki yang halal, yang barakah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesailah dilaksanakan salat. Artinya rumus yang pertama mencari rezeki yang halal, yang barakah adalah salat. Bagaimana kita lihat ada yang namanya salat sunnah duha. Sementara di dalam salat duha ada doanya, bahkan dikhususkan. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayasirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rizki ada di langit, maka turunkanlah. Jika rizki tertanam di dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Jika rizki itu jauh, maka dekatkanlah. Jika rizki itu haram, maka halalkanlah. Dan jika rizki itu sulit, maka permudahkanlah. Ini adalah doa yang dianjurkan setelah melaksanakan salat duha. Artinya, dengan salat bukan membawaki rizki yang banyak, tapi salat memberikan rezeki yang barakah dan halal. Setelah melaksanakan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di atas permukaan bumi demi mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertebaran di atas permukaan bumi artinya banyak sisi pekerjaan orang. Ada yang jualan, ada yang pergi ke laut nelayan, ada juga yang bertani. Ini semuanya adalah bertebaran di atas permukaan bumi. Maka di dalam berdoa tidak mesti kita menyebutkan doa apa yang kita perlukan. Allah Maha mengetahui. Contoh, ada orang yang menjual kain kafan. Kebetulan dia jadi imam di masjid. Ternyata dia membacakan doa. Yang dibacakan, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan hari ini, perbanyakkan hari ini orang meninggal ya Allah, karena kain kafanku mulai tadi pagi tidak ada yang beli. Kalau ini doa yang kita bacakan, orang di belakang tidak ada yang mengucapkan amin. Maka cukup dengan ya Allah, mudahkan rezekiku daripada yang halal, insyaallah Allah akan membukakan jalan. Ini rumus salat. Setelah salat baru bertebaran mencari rezeki yang diberikan Allah. Namun siapa orang yang diberikan rezeki oleh Allah melalui sumber-sumber yang baik? Apa sumbernya? Yang pertama, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu makna takwa? Takwa menurut Imam Ali karamallahu wajhahu, al-khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu liyaumir rahili. Takut kepada Allah dan beramal dengan yang diturunkan Allah, menerima pemberian Allah yang sedikit dan mempersiapkan diri menuju hari kematian. Itu adalah takwa. Allah menjamin rezeki
kepada orang-orang yang bertakwa min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Maka jika kita menginginkan rezeki yang halal, rezeki yang barakah, jalannya, sumbernya adalah takwa. Yang kedua, sumber yang dapat mendatangkan rezeki yaitu tawakal. Tawakal, apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah. Kapan kita menyerahkan diri kepada Allah? Setelah melakukan usaha, setelah mencari, setelah berusaha, baru menyerahkan kepada Allah. Maka tawakal merupakan jalan terakhir, dan tawakal bukan jalan yang pertama. Contoh, seumpama kita memiliki sepetak sawah. Sawah baru menghasilkan tanaman, baru menghasilkan padi. Yang pertama harus ada bibitnya, harus kita jaga, harus kita rawat, maka baru ada hasilnya. Setelah kita tanamkan bibitnya, setelah kita jaga, kita rawat dengan baik, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini adalah sawahku ya Allah. Aku sudah berusaha ya Allah. Sudah aku tanamkan bijinya, sudah aku tanamkan bibitnya, dan sudah aku jaga seluruh tanamannya dengan daya dan upayaku ya Allah. Jika nanti mendapatkan hasil yang memuaskan, saya tidak akan sombong. Tapi jika tidak mendapatkan hasil sesuai yang saya inginkan, saya tidak berputus asa, karena semuanya saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Tawakal merupakan jalan terakhir. Tapi kalau seandainya tawakal kita ambil dari jalan yang pertama, kita punya sepetak sawah, tapi tidak kita tanamkan bibitnya, tidak kita rawat, tidak kita jaga, langsung kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku memiliki sepetak sawah ya Allah, tapi buat tahun ini aku tidak akan menanamkan bibitnya ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Kalau ini cara tawakalnya, di saat orang lain panen, kita panen juga. Tapi bukan panen padi, melainkan kita panen hujatan daripada orang lain. Artinya tawakal merupakan jalan terakhir setelah berusaha. Dan tawakal ini merupakan sumber daripada rezeki yang halal dan barakah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ketiga, yang dikatakan dengan sumber mendatangkan rezeki yaitu menikah. Jika ada pemuda-pemuda yang belum menikah, yang rezekinya agak syarat, rezekinya sukar, maka menikahlah. InsyaAllah dengan menikah akan membawaki kepada rezeki yang banyak. Selanjutnya, sumber yang dapat mendatangkan rezeki yaitu berbakti kepada dua ibu bapa. Setiap kita adalah anak. Setiap ibu sudah pasti anak, tapi setiap anak belum tentu ibu. Setiap anak belum tentu orang tua. Maka berbakti kepada orang tua merupakan sumber yang dapat mendatangkan rezeki yang halal dan barakah. Mari sejenak kita merenungkan, kita menghayati bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana perjuangan ayah di dalam mencari nafkah buat anaknya, dan bagaimana perjuangan seorang ibu dari mengandung, melahirkan dan merawat kita sehingga menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna. Maka kita mengingat akan jasa-jasa mereka, itu juga merupakan sumber daripada mendatangkan rezeki yang halal dan barakah. Dan yang selanjutnya, yang mendatangkan rezeki yang berkah, sumbernya adalah bersedekah. Sebagaimana sedekah itu merupakan pancingan untuk mendatangkan rezeki. Kita bersedekah 1 dibalas Allah 7, kita bersedekah 1 dibalas 70, ada bersedekah 1 bahkan dibalas 7.000.
Maka bersedekah ini juga merupakan sumber daripada rezeki. Bahkan bersedekah, as-sadaqatu tudfa'ul bala, dengan sedekah juga dapat menghindari kita daripada bala. Apalagi hari ini ada yang namanya virus, apalah itu virus corona. Sebenarnya hakikatnya virus ini adalah Allah yang menciptakan. Kalau virus ini Allah yang menciptakan, artinya virus ini adalah makhluk. Kalau dia merupakan makhluk, maka dia akan berjalan sesuai dengan perintah yang menciptakannya. Kalau kita bersedekah, karena as-sadaqatu tudfa'ul bala, ini juga salah satu cara menghindari kita daripada segala mara bahaya. Para pemirsa dimanapun berada, yang terakhir, sumber yang dapat mendatangkan rezeki adalah istiqamah di dalam bekerja. Jangan sampai di sini belum siap kita kerjakan, sudah kita lari ke tempat yang lain. Di sana belum siap, sudah kita pergi ke tempat yang lain. Ini biasanya akan membawa kepada kerugian. Maka istiqamahlah dalam suatu hal yang kita yakini dan tetap beribadah kepada Allah. Utamakan takwa kepada Allah, insyaallah akan mendatangkan rezeki yang halal dan barakah. Maka pada kesempatan ini, hanya ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan dan kesilapan, itulah kekurangan saya sebagai hamba yang dhaif dan fakir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hendaknya insyaallah juga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.